Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an imaman wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang maha besar, yang maha pemurah, maha pengasih, lagi maha penyayang, yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi dan diridhoi Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang salihin hingga di kemudian. Salah satu Rasul Allah yang diberikan kekuasaan yang luas, kekuasaan yang besar, dan diberikan kemampuan untuk bisa berdialog dengan hewan dan para jin, semuanya di bawah kekuasaannya. Dia adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu ketika Nabi Sulaiman berbicara dengan seekor semut. Dia berkata kepada seekor semut, berapakah kebutuhanmu dalam 1 tahun? Maka semut itu berkata, kebutuhan makanku setiap 1 ekor semut dalam 1 tahun 2 butir gandum. Maka ketika itu Nabi Sulaiman memberikan 2 butir gandum, 2 butir gandum kepada seekor semut, dan dia perintahkan kepada semut itu untuk berada di satu tempat dan jangan keluar selama 1 tahun. Kemudian setelah berselang 1 tahun, Nabi Sulaiman menemui semut itu tadi lagi. Maka dilihatnya gandum yang habis itu cuma separuh. Padahal kebutuhan dia setahun itu 2 butir gandum. Tapi kenyataan yang dimakan oleh semut itu cuma separuh. Maka ada sisa 1 dan separuh. Maka Nabi Sulaiman berkata kepada semut, kau katakan kebutuhanmu setahun 2 butir gandum, tapi kenyataannya separuh yang kau makan. Apakah kamu berbohong? Maka semut itu berkata, mana berani aku berbohong kepada Rasulullah. Kenapa aku katakan demikian? Yang lalu 2 butir gandum itu Allah yang ngasih kepadaku, Allah yang memberi kepadaku. Aku yakin dan percaya
Allah itu menjamin rezekiku. Sedangkan sekarang yang memberikan kamu, maka aku tidak yakin. Kamu sebagai manusia tidak bisa menjamin rezekiku. Maka yang kumakan hanya separuh. Karena aku sanksi denganmu, mungkin saja suatu saat kau lupa untuk memberikan gandum kepadaku. Kisah ini sederhana, tapi memberikan pelajaran kepada kita, keyakinan kita yang kuat bahwa rezeki kita itu Allah yang kasih. Rezeki kita itu dijamin oleh Allah, dan Allah lah yang mengatur rezeki kita, dan itu harus menjadi keyakinan kita orang beriman. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk yang bergerak, makhluk yang bernyawa di bumi ini, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah menanggung setiap makhluk rezekinya tanpa terkecuali. Setiap makhluk itu telah dijamin rezekinya oleh Allah, baik yang di udara, baik yang di darat, baik yang di laut sana, baik yang nampak maupun tidak nampak. Semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun telah dijamin, tetapi manusia diwajibkan untuk berusaha, untuk berikhtiar, untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Makanya yang ngatur rezeki itu Allah. Rezeki itu Allah yang ngatur sesuai dengan ketetapan Allah. Apakah rezeki itu sedikit dan banyak, itu urusan Allah. Datangnya cepat atau lambat, itu urusan Allah. Urusan kita adalah usaha, ikhtiar, bekerja, mencari rezeki yang halal. Ayat tadi menjelaskan kepada kita agar kita manusia ini supaya hidupnya tenang, jangan khawatir, jangan takut, karena rezeki kita itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita mau berusaha dan berikhtiar. Oleh karena itu, para jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada sabda Nabi dalam satu hadisnya, ya ayuhan nas, kata Rasul, wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan meninggal dunia sebelum sempurna jatah rezeki kalian. Jadi jatah rezeki kita itu telah ditetapkan Allah. Kita akan meninggal dunia kalau jatah rezeki kita habis. Kalau belum habis, belum saatnya meninggal. Maka kata Rasulullah SAW, karena itu janganlah kalian mencari rezeki dengan cara yang haram. Maka jangan kalian merasa rezeki kalian itu terlambat sehingga kalian tidak mau taat kepada Allah. Carilah rezeki yang halal, jangan cari rezeki yang haram, karena telah diatur Allah rezeki kita. Maka Allah memberikan rezeki kita itu dengan berbagai macam cara.
Ada rezeki itu datang dengan bekerja. Ada rezeki itu datang dengan dijemput, dengan didatangi tempat di mana rezeki itu ada. Tetapi tidak selamanya rezeki itu harus bekerja. Ada orang tidak bekerja, rezeki itu datang. Jadi tidak selamanya, tapi itu salah satu sebab rezeki itu datang. Maka dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang konsep rezeki dalam Islam. Ada 10 konsep rezeki di dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada 10 konsep rezeki di dalam Islam. Pertama, rezeki itu telah dijamin Allah. Setiap makhluk yang muslim maupun yang kafir telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqahallahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Ada hewan itu Pak, bergeraknya aja sulit. Ada hewan itu ikan hiu, ikan paus di laut sana, badannya besar. Siapa yang ngasih rezeki yang puluhan ribu, mungkin jutaan jumlahnya itu? Allah yang ngasih rezeki. Dan kebutuhan mereka itu mungkin 1 ekor ton. Kalau kita manusia nggak sanggup. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya, wa iyyakum, dan kamu. Makhluk yang disebutkan, saya sebutkan contoh-contoh tadi, Allah yang ngasih rezeki dan rezeki kita. Wallahu sami'ul alim. wa huwas sami'ul alim. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang kedua, rezeki itu datang karena takwa dan tawakal. Orang yang bertakwa dan tawakal akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalilnya surah At-Talaq ayat 2-3. Ya, ayat 1000 dinar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Apa disebutkan dalam ayat ini? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dalam semua masalah, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ya, tidak disangka-sangkanya datang rezeki itu. Kadang-kadang orang datang, wah ini ada rezeki sedikit, dibuka sekian, dikasih orang karena dia punya kelebihan rezeki. Dia nggak bekerja, dia tunggu rumah saja. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan semua apa yang ditetapkannya, urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Yang ketiga, rezeki itu datang karena usaha. Oleh karena itu rezeki datang karena usaha manusia. Mana dia? Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalah
Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat ini bukan hanya sholat Jumat, tapi semua sholat. Apabila telah ditunaikan sholat, fantasiru fil ard, maka bertebaran kalian di muka bumi, suruh bekerja, berusaha. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki Allah, karunia Allah, itu perintah tuh. Jadi kerja itu wajib, kerja itu ibadah, kerja itu ibadah dan itu perintah. Maka kata Allah, wazkurullaha katsira, ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, agar kamu itu beruntung, bahagia. Rezeki diberikan Allah sebab orang berusaha. Yang keempat adalah rezeki karena seseorang itu bersyukur kepada Allah. Seseorang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahi rezekinya. Makanya nikmat itu kuncinya satu aja, Pak. Nikmat yang dikasih Allah, kalau kita syukuri tetap berada pada kita. Tapi kalau nikmat Allah itu tidak kita syukuri, nikmat itu pergi. Kuncinya situ. Buka surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur kepadaku terhadap nikmat-nikmatku, akan kutambahi nikmatku kepadamu. Tapi kalau kau kufur nikmatku, azabku amat pedih. Allah menambah rezeki kita bisa dalam bentuk materi dan bisa juga dalam bentuk immateri. Bersyukur kita sehat, bahagia kita, ya, karena orang bersyukur tuh Pak, itu akan meningkatkan otaknya hormon bahagia, nggak mudah stres. Jadi ada hormon kesehatan kita, seperti itu dia, ya. Itu orang bersyukur, jiwanya tenang, nggak stres menghadapi hidup ini. Oleh karena itu, apabila kamu kufur nikmatku, azabku amat pedih. Azab itu bukan mesti gunung meletus saja, bukan banjir yang datang besar, tapi azab itu ketika ada tapi kita merasa tak ada, merasa kurang aja, merasa nggak pernah cukup aja. Itu juga azab yang Allah berikan kepada kita, sehingga hidup kita ini gelisah, nggak tenang, padahal mungkin kita itu posisi ekonomi kita mungkin lebih cukup dari orang lain, tapi jiwanya khawatir, takut, gelisah, nggak tenang. Dan itu merupakan azab yang Allah berikan kepada seseorang. Kalau manusia ini Pak sudah disibukkan terus dengan dunia, jauh dari Allah, itu tanda Allah itu tak suka lagi sama dia. Ya, oleh karena itu banyak kita bersyukur, mudah-mudahan Allah tambahi rezeki kita, amin. Yang kelima, rezeki itu datang disebabkan kita bersedekah. Sedekah itu mendatangkan rezeki, menambah rezeki. Mana dalilnya Pak? Buka surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah dengan harta mereka di jalan Allah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kayak dia menanam satu biji, dan satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu tumbuh 100 bulir. Maka 7 kali 100, 700.
Jadi kalau orang itu bersedekah 1000, maka dikasih Allah balasan 700.000. Bahkan kata Allah, wallahu dha'ifu liman yasha, dan Allah itu bisa memberikan lebih daripada itu, bukan 700 Pak, sampai nggak bisa dihitung. Jadi Allah kalau membalas itu nggak tanggung-tanggung. Allah tuh membalas nggak tanggung-tanggung kepada kita. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Maha luas milik Allah, kekayaan Allah. Kalau dikasih kepada kita 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu, nggak mengurangi kekayaan Allah. Makanya ada satu penelitian, orang yang suka bersedekah itu akan memicu otaknya menjadi lebih bahagia hidupnya. Itu memang nggak bisa dipungkiri, ya. Senang, apalagi apa yang diberikannya itu orang nikmati dengan kesenangan, itu akan memberikan kebahagiaan pada dirinya. Bahagia itu Pak salah satu imun tubuh. Imun tubuh kita salah satunya di situ, bersyukur, kemudian kita selalu berbagi dengan orang lain dan lain sebagainya. Yang keenam, rezeki itu datang karena memperbanyak istighfar. Apa hubungan istighfar dengan rezeki? Apakah istighfar itu ada hubungannya dengan rezeki? Jawabannya ya. Buka firman Allah dalam surah Nuh ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran. Maka aku kata Nuh berkata kepada mereka, sesungguhnya mohon ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa hubungannya dengan rezeki? Salah satu penyebab rezeki itu terhambat karena dosa. Catat itu, karena dosa maka rezeki itu terhambat datangnya. Itulah hubungannya. Maka apabila kita dalam ayat ini disebutkan yursilis sama'a alaikum midrara, maka sesungguhnya Allah itu akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Kenapa hujan? Itu simbol kesuburan. Dulu hujan itu Pak subur, kita senang. Kalau udah hujan turun, oh senang kali kita dulu ya. Apakah sekarang ini keberkahan udah dicabut Allah? Wallahu a'lam. Dulu kita petani itu menunggu kapan hujan datang, dan itu simbol kesuburan. Kemudian kata Allah, wa yumbitkum bi amwalin wal banin, dan Allah akan banyakkan harta dan anakmu. Itu hubungan tadi, itu rezeki tadi. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan mengadakan kebun-kebun untukmu, kebun pertanian. Dulu kalau sudah turun hujan, petani pun subur Pak, diberikan kebun-kebun pertanian. Dan wa yaj'al lakum anharan, dan Allah mengalirkan sungai-sungai untukmu. Dulu kita masih ingat, kalau sudah hujan parit itu jernih, untuk mandi pun enak. Kenapa sekarang seperti itu? Tidak lagi seperti dulu. Di mana salahnya? Kita yang salah. Baliknya kepada manusia juga. Kembalinya kepada kita, karena kita tidak memperhatikan lingkungan yang ada. Sesukanya hidup. Efeknya ya kita sendiri yang merasakan. Yang ketujuh adalah rezeki karena menikah. Makanya Rasulullah menyebutkan, menikahlah kamu, rezeki akan datang kepadamu. Kalau dulu rezeki kita lajang satu orang, kalau berumah tangga istri. Jadi rezeki itu, rezeki istri dititipkan sama suami. Ya, rezeki istri itu titipkan sama suami. Maka nikah itu mendatangkan rezeki.
Maka disebutkan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nur ayat 32. Surah An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, masih lajang, masih belum punya pasangan, dan juga orang-orang yang layak menikah, udah pantas menikah, udah wajib dia menikah, dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ada 3 Pak yang akan ditolong Allah. Itu ada catat. Pertama, kalau orang mau nikah. Kedua, kalau orang mau memberikan pendidikan sekolah anaknya. Ketiga, kalau orang mau berangkat haji. 3 ini akan dibantu Allah. Dan ini nggak bisa dinalar, nggak bisa dilogikakan. Maka berapa banyak orang tuanya kehidupan ekonominya di bawah, tapi anaknya sekolah semua, bisa berhasil. Ya, memang dibantu Allah. Berapa banyak orang takut menikah karena ekonomi, kenyataannya ada yang bantu dia untuk menikah. Itu Allah ngasih jalan keluar. Ya. Yang ketiga, orang yang berangkat haji, kadang-kadang dia diberangkatkan dari orang lain, dari anak dan sebagainya. Subhanallah, jangan sanksi kita, jangan khawatir. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Nah, ini yang ke-8, ini penting ke-8. Apa yang ke-8 Pak? Rezeki karena anak. Memiliki anak juga menjadi sebab terbukanya rezeki. Ya, anaknya 3, istrinya 1. Orang tuh nggak kerja Pak. Anak nggak kerja, 3 itu sekolah, nggak kerja, tapi ada rezekinya. Dari mana? Dititipkan Allah sama bapaknya. Ya, dititipkan Allah kepada bapaknya rezeki anak dan istri. Perhatikan firman Allah, surah Al-Isra ayat 31. Surah Al-Isra ayat 31. Rezeki itu dari anak. Makanya betul kata orang tua kita dulu, anak tuh bawa rezeki. Maka orang tuh nggak takut Pak berapapun jumlah anaknya. Yang penting orang tuh dikasih sehat, kuat, bisa kerja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Itu kata Allah. Jangan takut nggak mampu kamu memberikan nafkah kepadanya. Makanya ada kasus beberapa bulan yang lalu, seorang ibu gantung diri bersama 2 anaknya karena miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu Pak, di bawah miskin, di bawah fakir, karena tak makan. Ya, takut dia, takut dengan masa depan anak, ngajak bunuh diri, tapi dia gantung dulu anaknya 2 orang, baru dia gantung diri. Na'udzubillah. Maka kata Allah, nahnu narzuquhum, kami yang memberi rezeki kepada mereka, kepada anakmu. Kami, kata Allah, yang memberi rezeki, jangan kau takut. Siapa lagi kata Allah, wa iyyakum, dan kami yang memberi rezeki kepada kamu. Ya, ini Quran Pak, ayat Quran ini yang menjelaskan.
di ujung ayat ini, inna qatlahum kana qit'an kabira, membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Oleh karena itu para jamaah yang dicintai Allah, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Ya, yang kesembilan, apa yang kesembilan? Rezeki yang tak terduga, datang dari arah yang tak disangka-sangka. Seringkali ketika kita sedang dalam kesulitan, sebagai bentuk kadang-kadang datang pertolongan dari Allah melalui orang. Nggak sangka gitu, nggak sangka Wak, datang rezeki itu. Kita udah lupa Pak, udah lupa kita. Ya, kita tuh udah lupa. Tahu orang datang, aku dulu pernah hutang sama setahun yang lalu. Nah, kita udah lupa. Ini aku dapat rezeki nih, ada nih sekitar sekian juta nih aku bayar. Kan Allah bukakan hati orang tuh mudah aja. Makanya rezeki itu penyebabnya tadi sebab kerja dan sebab-sebab yang lain. Tidak kerja rezeki itu bisa datang Pak, bisa. Maghrib datang Pak ya ke rumah kenduri. Nggak kerja kita, cuma datang aja duduk baca doa pulang. Pokoknya bawa berkah. Kan nggak kerja itu. Para jamaah yang banyak cerita kita seperti itu Pak. Makanya kita jangan menuhankan kerja. Itu sebab saja. Ya. Tapi jangan pula tak bekerja. Tengok nenek-nenek kita tuh, mak-mak kita yang dah tua tuh. Apa kerja orang tuh? Nggak kerja. Tapi nggak pernah kita tengok orang tuh terlantar. Allah kasih rezeki. Itu yang perlu kita pahami dalam memahami rezeki. Tetapi yang ke-10, ini terakhir, ini kuncinya sini. Ya, rezeki itu punya makna yang luas. Rezeki itu bukan hanya harta. Ada 5 rezeki itu Pak, dalam bentuk bukan harta. Pertama, rezeki non materi. Apa itu Pak? Sehat badan, itu rezeki. Untuk apa duit banyak tapi penyakitan? Minum teh manis saja nggak bisa, dilarang karena ada simpenannya. Untuk apa duit kita banyak Pak, miliar, tapi minum air putih aja disuruh. Sehat itu disyukuri, itu rezeki. Sehat badan, masih bisa jalan kemari, masih bisa sholat, masih bisa sujud. Ada orang yang sebaya dengan kita sujud pun dah goyang kepala. Dan itu harus kita syukur, itu rezeki. Umur yang berkah, rasa aman, ilmu bisa manfaat untuk orang, itu rezeki. Serta hati yang lapang, hati awak lapang, itu lebih berharga dari harta benda. Yang kedua, rezeki berupa ketaatan, kemudahan untuk taat beribadah, mudah berbuat baik, suka nolong orang, suka bantu orang, jauh dari maksiat. Itu merupakan rezeki tingkat tinggi. Ingat Pak, kita mau dengar ngaji nih Pak, mau sholat, ini rezeki tertinggi nih. Tidak semuanya orang mau dengar ngaji, tidak semuanya orang suka dengarkan ceramah, tidak semuanya orang, ya, tidak semuanya orang. Kita bersyukur, itu rezeki Allah. Tidak semua orang mau kerjakan sholat, dan sholat itu kalau kita kerja itu rezeki tinggi, itu kelas tinggi itu. Mungkin orang mengatakan rezeki itu cuma harta, enggak. Taat awak ibadah, enggak bikin maksiat, bahagia di akhirat nanti. Yang ketiga adalah rezeki dalam bentuk keberkahan. Harta sedikit tapi cukup, datangkan keberkahan. Lebih baik harta sedikit enggak melimpah tapi berkah, daripada harta banyak tapi enggak berkah. Enggak tenang kita, dibikin masalah aja dengan harta kita itu.
Ingat Pak, harta yang nggak berkah, harta yang nggak tentu-tentu dapatnya, itu akan jadi azab bagi kita. Kadang-kadang belum lagi awak dikubur, dah rebut-rebutan orang. Itulah harta. Maka harta yang halal akan dihisab, harta yang haram akan diazab. Itulah sulitnya harta. Ya, harta berkah. Berkah itu apa Pak? Adanya kebaikan terhadap sesuatu. Sikit tapi berkah. Ya, banyak tapi nggak berkah. Nggak tahu kita kemana habisnya. Entah kemana-mana dikerjakan, entah kemana-mana lari, entah kemana-mana keluar. Ada orang punya penghasilan besar Pak, tapi nggak pernah cukup. Ada orang punya penghasilan kecil Pak, tapi cukup, berkah. Yang keempat, rezeki dalam bentuk keluarga dan keturunan, memiliki keluarga yang harmonis, anak-anak yang baik-baik, anak-anak yang saleh, anak-anak yang solehah, itu kekayaan, itu investasi kita, kekayaan yang perlu kita syukuri dalam hidup kita. Itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Berdoalah terus, didiklah terus anak-anak kita, mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang kelima terakhir, apa rezeki yang tinggi itu Pak? Mendapatkan keridhaan dari Allah. Puncak rezeki adalah mendapatkan ridha Allah, membuat segala nikmat itu yang kita miliki bermakna dalam kehidupan kita. Ini saja, mudah-mudahan tema kita, topik kita ini bisa memberikan motivasi kepada kita bagaimana kita mensikapi ya apa yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan harta yang ada sama kita harta yang berkah, umur yang berkah, keluarga yang berkah, anak-anak yang berkah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Ila liqa wa salamah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.